itu tidak berdakwah hanya karena dia tidak ceramah. Nah, ini perlu diluruskan. Orang selalu memahami bahwa dakwah itu adalah ceramah. Siapa yang tidak ceramah berarti tidak benar. Bisnismen dia tidak ceramah, dia diam aja. Datang, diam, ngantuk, tertidur. Tapi duitnya jalan. Dia sedang berdakwah, tapi dakwahnya adalah dengan uang. Penguasa, dia tidak perlu berceramah, dia tidak perlu khutbah, dia tinggal tanda tangan 20% untuk pendidikan, APBD, APBN disalurkan untuk sekolah tahfiz Quran. Setuju? Yang setuju penguasa aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dakwah itu ada dakwah bil khitabah, ceramah, khutbah, kultum, tausiah, tapi ada dakwah bil quwwah, dakwah dengan kekuasaan. Mesti ada anak-anak muda ini yang menjadi calon legislatif, nanti duduk di parlemen memperjuangkan syariat Islam melalui partai. Betul? Mesti ada orang-orang kaya yang menolong agama Allah dengan hartanya. Dia salurkan berasnya, tanahnya dia wakafkan untuk sekolah tahfiz Quran, semen, batu kerikil, bata untuk membangun masjid. Alhamdulillah, setelah ceramah Ustadz Somad, banyak orang kaya mewakafkan tanah, Pak Ustadz. Tanah siapa? Tanah yang bermasalah semua, Pak Ustadz. Ini penting. Karena kita selalu menganggap orang kaya tidak berdakwah, pejabat tidak berdakwah, anggota dewan tidak berdakwah. Dakwah jangan pahami hanya sekedar ceramah. Kalau kita pahami dakwah ini ceramah, nanti semua orang mau ceramah. Bupati wali kota pun minta jadwal ceramah. Dia mau khutbah juga, karena dia pahami kalau tidak khutbah tidak berdakwah. Padahal dalam Islam, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata, tapi tidak semuanya dengan kata. Wal mau'izatil hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Ibu mungkin bukan profesor doktor, bukan kiai, bukan penceramah, tidak pernah di Al-Azhar, tidak pernah di Gontor, tidak pernah di pondok pesantren salafiyah, tapi ibu sedang berdakwah karena jilbab ibu panjang, karena akhlakul karimah ibu mendidik anak-anak. Anak-anak menjadi takut pacaran karena ibu tegas. Ibu mendidik anak-anak untuk sholat istiqomah, on time, tepat waktu. Maka ini adalah bagian dari dakwah. Doa juga dakwah. Di tengah malam dia berdoa, ya Allah, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan suamiku dari dilarikan pelakor. Ini juga dakwah. Dakwah itu tidak hanya sekedar mengajak orang ke jalan Allah. Marilah kita berdakwah, marilah kita takut kepada Allah. Berapa banyak kata-kata batal karena perbuatan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan, action lebih utama daripada ucapan. Bahkan kalau di pedalaman itu tablik akbar nggak bisa. Saya berapa kali masuk ke pedalaman, nggak ada pengajian. Kenapa? Orang mereka nggak kenal. Saya di Garut mesti pakai masker, biar supaya orang jangan kenal. Udah pakai masker, keluar dari restoran, tetap juga mereka baris. Apa ini? Mau foto, Pak Ustaz. Tapi di pedalaman, saya senyum, mereka cuek aja. Ente siapa, kata dia. Dia nggak kenal. Jadi bagaimana berdakwah di pedalaman? Sosialisasi bagaimana cara buat sarang lebah. Kenapa sarang lebah? Karena mereka perlu budidaya lebah. Boleh minum? Bismillah. Ada suara saya di belakang. Di pedalaman justru yang ampuh adalah dokter-dokter. Makanya kami masuk ke pedalaman membawa bapak ibu dokter perawat, cek kesehatan gratis. Ibu-ibu hamil gratis, khitan gratis. Makanya kalau ada adik-adik dari fakultas kedokteran, buat
dakwah pedalaman, khitan gratis, daftarkan anak dan suami Anda. Ini lebih bermakna. Kenapa demikian? Karena di dalam mereka tidak mengenal ceramah. Tapi begitu diadakan acara pengobatan gratis di halaman masjid, sahabat-sahabat saudara kita senegara NKRI, tapi tidak seakidah, masih animisme, masih menyembah pohon kayu, batu dan hantu, mereka datang mendekat ke masjid. Ketika masuk waktu sholat, mohon maaf Bapak Ibu, kami sholat dulu ya. Mereka duduk, selesai mereka bawakan kita kelapa untuk minum. Dia tahu kita tidak minum dari tempat mungkin bekas khamar, lalu kita minum air kelapa. Dia bawakan kita ikan hasil tangkapannya. Dia tahu kita makan ikan, tidak yang lain karena haram. Dia tahu, mengerti. Mungkin bapak-bapaknya tidak bisa lagi diceramahi, tapi anak-anaknya, dakwah melalui anak-anaknya. Ini penting, karena banyak orang menganggap si Anu itu tidak berdakwah. Ngapain jauh-jauh ke Kairo? Pulang dari Mesir nggak pernah ceramah. Dia di mana sekarang? Dia buka trapel haji dan umroh. Itulah Pak Ustadz, nggak pernah ceramah. Loh, dia memang nggak ceramah, tapi hasil dari trapel haji dan umrohnya, dia berangkatkan imam-imam, khotib-khotib, guru ngaji. Dia berikan santunan. Ada bupati wali kota yang tidak pernah ceramah, tapi dalam programnya memberikan santunan tiap bulan pada penggali kubur. Penggali kubur tidak pernah diperhatikan, padahal orang mati tidak bisa menggali kuburannya sendiri. Siapa yang memperhatikan penggali kubur? Siapa yang memperhatikan yang memandikan jenazah? Ibu-ibu perhatikan itu, siapa yang memandikan jenazah. Karena kalau tidak kita perhatikan orang yang memandikan jenazah, memangnya mau jenazah kita dimandikan dorsmer? Penting. Nampaknya sepele, remeh temeh, tapi kita tidak memperhatikan. Ada orang yang memperhatikan itu dengan APBD-nya. Dibuatkan Badan Amil Zakat Nasional. Orang-orang yang berhasil bisnisnya, bayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional. Karena kalau cuma satu orang bayar sendiri, hanya cukup untuk orang di sekitarnya saja. Tapi kalau umat sudah menyatukan zakatnya, maka banyak yang terbantu dan tertolong. Ini juga bagian dari dakwah.